Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu, khususnya kebahagiaan. Semoga ibadah puasa kita dilancarkan, amin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana berjudul Evaluasi Kinerja Saluran Primer pada Jaringan Irigasi Bendungan Arga Guru Wilayah Adipuro, Tegindeng, Lampung Tengah. Jadi, kami membuat PPT dari jurnal, di mana jurnal ini dengan jenis jurnal ilmiah volume 6 nomor 3 Desember tahun 2014. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada dosen pengampu hidrologi. Yang pertama dari Mbak Bainah Sari Dewi, Shud, MP, PhD. Yang kedua dari Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI. Yang ketiga dari Dr. Insinyur Slamet Budiyo Yuwono, MSI. Yang selanjutnya dari Bu Maja Kartika Tesania, Shud, MSc. Nah, di sini saya selaku reviewer izin memperkenalkan diri. Nama saya JDR Dian dengan NPM 2014-15-1026 angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bab 1. Nah, di sini ada latar belakang di mana irigasi. Irigasi itu merupakan salah satu usaha penyediaan, pengaturan, dan penyaluran air untuk menunjang pertanian. Nah, irigasi ini meliputi irigasi pompa dan tembok, irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air bawah tanah. Bab 2. Metode penelitian. Di sini ada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini dilakukan pada saluran kanal satu bendungan Argo Guru sampai dengan pintu bagi saluran sekunder KH2. Nah, adapun panjang saluran yang dijadikan objek penelitian ini adalah kurang lebih 9 km. Lokasi saluran yang dijadikan objek penelitian ini lokasinya berada di kanal 1 bendungan Argo Guru, berada di pada daerah irigasi sekampung yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera, Tegideneng, Lampung Tengah, dengan posisi geografis terletak pada koordinat 5 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ada pengumpulan data, di mana data yang diperlukan untuk keperluan analisis kinerja saluran berupa data primer dan data sekunder. Nah, jadi penelitian ini, yaitu pengumpulan data ini, diperlukan analisis kinerja nih saluran berupa primer dan data sekunder. Apa sih data primer itu? Nah, data primer itu berupa data pengukuran dimensi saluran primer kanal 1 sampai bangunan bagian KH2 sepanjang 9 km. Selain itu pula, data primer. Data primer itu berupa data sampai air di beberapa titik sepanjang saluran primer kanal 1 sebagai dasar dalam menghitung potensi sedimentasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan hidrologi dan klimatologi. Yang pertama yaitu evaporasi potensial. Nilai evaporasi potensial atau ETO merupakan parameter dalam menentukan nilai kebutuhan air di sawah. Yang kedua, hujan efektif atau RE. Dalam pengertian irigasi, hujan efektif adalah bagian dari curah hujan yang terjadi selama musim tanam dan ditahan tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Yang ketiga, kebutuhan air di petak sawah. Nilai kebutuhan air di petak sawah ini dibedakan menjadi dua, yaitu nilai kebutuhan air di petak sawah pada saat penyiapan lahan atau NFLR dan nilai kebutuhan air di petak sawah selama masa pertumbuhan atau NFR. Selanjutnya bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, evapotranspirasi potensial atau ET0 dan curah hujan efektif atau RE. Yang pertama yaitu evapotranspirasi potensial ETO dan curah hujan efektif atau RE. Nah, dengan data iklim dari stasiun Branti, yakni data rata-rata bulanan berupa data suhu, kelembapan, penyinaran,
matahari, dan kecepatan angin dengan menggunakan metode Penman. Diperoleh nilai ETO serta nilai curah hujan efektif atau RE berdasar rumus persamaan 6 dan diperoleh nilai R80 dan R60. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan air di sawah. Nah, kebutuhan air di petak sawah ini dihitung dengan persamaan 7 untuk masa pengolahan dan persamaan 8. Untuk masa pertumbuhan, analisis kebutuhan air di petak sawah ini ditentukan berdasarkan rencana tata tanam atau padi-padi palawija. Yang ketiga yaitu masa pengolahan dan masa pertumbuhan. Yaitu C1 yaitu masa pengolahan, di mana untuk kebutuhan air di petak sawah pada masa pengolahan tanah, contohnya perhitungan diambil untuk bulan November dengan rincian sebagai berikut, di mana NFRF sama dengan LP dikurang R80. Yang kedua C2 masa pertumbuhan. Nah, masa pertumbuhan ini untuk kebutuhan air di petak sawah pada masa pengolahan tanah, contohnya perhitungan diambil untuk bulan Desember 1 dengan rincian sebagai berikut. NFR sama dengan ETC tambah P kurang RE tambah WLR. Selanjutnya yang keempat, perhitungan debit rencana. Nah, perhitungan debit rencana ini dihitung dengan persamaan 12. Contoh perhitungan debit rencana diambil untuk perhitungan debit untuk bulan November. Sebagai dasar nilai kebutuhan air pada saluran saat pengolahan lahan dihitung sebagai berikut. Nah, LT, DT, HA, E, NFR, DR 2,09 per 0,65, 1,36. Dan bisa dilihat di slide ini. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu, debit pada saluran primer di awal perencanaan adalah 33,93 mm per kubik per detik. Dan debit saluran primer existing adalah 32,17 meter per detik. Berdasarkan hasil analisis, saluran primer existing masih mampu mengalirkan air sesuai dengan debit rencana sebesar 31,64 meter per detik. Yang kedua, volume sedimen pada saluran primer sepanjang 9 km sebesar 344,55 meter per kubik dengan potensi sedimen per tahunnya adalah 471,62 mm per tahun. Yang ketiga yaitu kehilangan air pada saluran primer adalah sebesar 0,12%. Di tingkat efisiensi pada saluran primer sepanjang 9 km adalah 99,88%, yang berarti saluran tersebut masih mampu mengalirkan air dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini bisa kita lihat di slide ini. Jadi, materi yang saya dapatkan ada di daftar pustaka ini. Buat teman-teman semua, kalau mau mencari materi-materi tentang hidrologi, bisa nih dilihat nih daftar pustakanya. Nah, thank you. Mungkin sekian dari presentasi saya saat ini. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.